Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Nak. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui tulang pada organ gerak manusia, yang kedua mengetahui fungsi tulang pada organ gerak manusia, yang ketiga mengetahui fungsi otot pada organ gerak manusia, yang keempat mengembangkan ide pokok. Simak video ini dengan baik-baik ya Nak ya, agar kalian bisa mengerti. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingatkah kalian bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi dua? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak aktif adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, tempat melekatnya otot, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi teman-teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Rangka anggota gerak atas ini tersusun dari beberapa tulang. Di antaranya ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami? Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia, teman-teman. Tulang lengan. Fungsinya menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mengangkat beban. Tulang hasta. Fungsinya menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sumsum tulang. Tulang pengumpil. Fungsinya membentuk persendian pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan. Fungsinya memberikan pergerakan memutar atau gerakan yang bebas. Tulang telapak tangan. Fungsinya sebagai penguat dan tempat melekatnya otot-otot untuk mendukung gerakan telapak tangan.
Itu tadi fungsi tulang pada lengan manusia, fungsi tulang pada kaki manusia. Tulang paha. Fungsinya tempat pembentukan sel darah merah dan menyangga atau menahan berat. Tulang kering. Fungsinya sebagai tulang terkuat dalam memikul berat. Tulang betis. Fungsinya pemberi kekuatan pada kerangka tubuh sebagai tempat melekatnya otot, tempat menyimpan garam, mineral, dan pelindung organ dan sistem syaraf. Tulang tempurung lutut. Fungsinya sebagai perpanjangan lutut terutama ketika ditekuk dan diluruskan. Tulang pergelangan kaki. Fungsinya untuk membantu gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki. Fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan dapat seimbang. Tulang jari kaki. Fungsinya sebagai tumpuan dan tempat melekatnya otot. Itu tadi fungsi tulang pada kaki manusia. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Otot polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik teman-teman. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Maka otot lurik juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Jadi disebut dengan otot lurik teman-teman. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi teman-teman. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot lurik kita ya teman-teman. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya.
Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini terletak pada jantung teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja teman-teman. Bagaimana? Demikianlah pembelajaran hari ini. Ustazah tutup. Terima kasih ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.